بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Terima kasih Mas Marta dan jemaah semua, mungkin ketua takmir Masjid Al-Istiqomah, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini bawa banyak keberkahan untuk kita semuanya. Ini kayaknya nggak semua kita baca qasidah dulu, ini harusnya Mas Marta yang baca dulu. Kita baca qasidah Tombo Ati ya. Tombo atiku ana liman perkara kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Semuanya ya. Kaping papat wonten ira ingkang luwih, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insyaallah Gusti Allah ijabahi. Ilahi lasulil firdausi a'la wala aqwa alan nari jahim. Fahab li taubatan waghfir dzunubi, fa innaka ghafiru dzambi azim. Kalau para ulama salaf itu menasihati, terutama kita laki-laki nih Pak, kalau habis sholat Jumat setelah zikir, sebelum pindah posisi, ganti posisi, itu kita baca dua bait tadi itu, ilahi lasturil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dzunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dibaca 3 kali setiap habis sholat Jumat sebelum ganti posisi duduknya. fa insyaallah meninggalnya
Dan itu amalan para ulama salaf. Di amalan para ulama salaf antara lain seperti itu. Karena itu berisi doa permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa minta surganya Allah Subhanahu wa taala yang dipanjatkan di hari yang terbaik, di waktu-waktu terbaik, yaitu di hari Jumat. Mudah-mudahan rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua hebat. Jujur, saya itu bukan orang tua hebat. Makanya anak saya satu dan kedua saya pondokkan. Kenapa? Karena saya merasa saya bukan orang tua hebat. Kalau saya orang tua hebat, semua nggak tak pondokkan, belajar di rumah, nggak usah belajar di luar sama saya. Beruntung saya itu bukan orang tua hebat, ya tak pondokkan anak saya. Demikian pengajian kita pada. Aku bukan orang tua hebat, suruh bahas itu bingung saya. Tapi saya hanya ingin membahas satu hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, adibu auladakum bi thalathatin khisal. Didik anak-anakmu dengan 3 hal ini. Yang kita bahas ini adalah adibu auladakum bi thalathatin khisal. Didik anakmu dengan 3 hal ini. Berurut ya, tidak boleh dibalik-balik. Penerapannya nanti, pengaplikasiannya jangan dibolak-balik. Urut nomor 1, nomor 2, baru nomor 3. Apa kata Rasulullah SAW? Pertama, hubbin nabiikum, mencintai nabimu. Didik anak-anak kita mencintai Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, hubbin li ahli baitih, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kita itu sering mendengarkan hadis dari Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kalian 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan tersesat siapapun kalau tinggalkan 2 perkara ini. Pertama, kalau berpegang teguh pada 2 perkara ini tidak akan tersesat selamanya. Pertama, kitabullah, yang kedua wa sunnati Rasulillah SAW. Ada hadis yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tadi kan Imam Al-Hakim, ini Imam Muslim. Dalam sahihnya Imam Muslim menyabdakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian 2 perkara ini. Pegang baik-baik 2 perkara ini. Pertama, kitabullah, kitab Allah. Kedua, wa ahli baiti, keluarga. Wa ahli baiti, keluarga. Hadis tentang yang kedua ini, mencintai ditinggalkan kitab Allah dan keluarganya Nabi, ini kedudukannya lebih kuat daripada hadis yang pertama. Hanya yang lebih populer di masyarakat kita hadis yang kedua yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Tapi yang lebih sahih kedudukannya justru aku tinggalkan kalian 2 perkara, kitab Allah dan keluarga. Jadi Rasul bersabda, adibu awladakum bisalatatin khisal. Didik anakmu dengan 3 hal ini. Pertama, hubbin nabiikum, cinta kepada nabimu. Kedua, hubbin li ahli baitih, mencintai keluarganya Nabi. Dan yang ketiga, hubbin li qiraatil Quran, mencintai Al-Quran, mencintai membaca Al-Quran. Itu nomor 3. Kebanyakan kita, anak kita sudah sibuk, kita carikan ke pondok tahfidz mana, ke rumah tahfidz mana, ke sekolah tahfidz mana. Tahfidz itu nomor 3. Yang pertama, didik dulu supaya cinta Nabi Muhammad. 2, didik dulu supaya kenal keluarganya Nabi Muhammad. Ketiga, baru Al-Quran. Jangan Al-Quran dulu, Al-Quran. Nanti kayak Ibnul Muljam. Siapa Ibnul Muljam? Pembunuhnya Sayyidina Ali. Ketika sedang imami sholat subuh, dibelah, dibacok kepala Sayyidina Ali sampai sigar. Terbelah kepala Sayyidina Ali, berdarah, otaknya keluar, disatukan oleh sahabat Nabi, dirapatkan lagi, diikat. Tapi karena pendarahannya semakin parah, tidak bertahan lama, Sayyidina Ali meninggal. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Ibnul Muljam. Siapa Ibnul Muljam? Hafiz Quran. Kok bisa Hafiz Quran bunuh sahabat Nabi, keponakannya Nabi, sepupu
keluarganya Nabi Muhammad SAW. Orang itu ilmunya, anak kita dididik habis Quran, ilmunya diajari ilmu, tapi nggak diajari adab. Percuma ilmu itu buang. Ilmu kalau nggak diajarkan adab percuma. Adab sama ilmu itu, kata para ulama, kita lebih membutuhkan ilmu yang adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak, kata para ulama. Maksudnya apa? Punya adab walaupun sedikit itu lebih baik daripada orang yang punya ilmu luas tapi nggak punya adab. Jangan bisa bayangkan. Anak hafiz Quran, anak-anak kita mondok di Quran, hafal 5 juz, hafal 7 juz, hafal 20 juz, ada yang sudah hafal 30 juz, tapi bawa Qurannya begini. Quran bawanya gini. Hafiz Quran. Kenapa? Dia hanya diajari menghafal Quran tapi tidak diajari adab. Adab itu seperti ini. Mudah-mudahan solihah semua ya mudah. Manusia itu punya jantung. Jantung itu kan alat vital. Kita nggak bisa hidup tanpa jantung. Jantung itu supaya aman ditutup, dilindungi oleh tulang-tulang apa ya? Ya tulang-tulang yang membungkus. Kayaknya jantung ada tulang rangka manusia ya. Tulang rangka, tulang belikat, ya tulang rusuk. Ini melindungi jantung. Tulang ini supaya aman, sehat, dibungkus sama daging. Benar nggak? Ini tangan saya itu dalamnya ada tulangnya dan ada dagingnya. Tulang ini supaya kuat dibungkus sama daging. Daging ini supaya aman, selamat, dibungkus lagi sama lapisan paling luar namanya kulit. Jantung itu iman, supaya iman selamat dibungkus oleh tulang. Apa itu tulang? Amalan wajib. Amalan wajib dibungkus sama daging. Apa itu daging? Amalan sunnah. Dan daging ditutup lagi sama kulit. Apa itu kulit? Ada. Orang yang nggak punya kulit, jatuh di aspal naik motor, glosor 100 meter, kulitnya kelupas, dagingnya keluar semua, bisa infeksi segala macam membusuk, tulangnya sampai kelihatan, rusak tulangnya. Kalau tidak punya kulit, bahaya tidak punya kulit. Maka orang kalau meremehkan adab kulit tadi, meremehkan adab, lama-lama dia akan tinggalkan yang sunnah. Kalau yang sunnah sudah terbiasa ditinggalkan, lama-lama tinggalkan yang wajib. Kalau yang wajib ditinggalkan, imannya lepas dari dirinya. Orang tidak punya kulit, dagingnya rusak. Tidak punya daging, tulangnya rusak. Tulangnya rusak, tidak ada tulang, ya jantungnya mesti rusak. Itu satu kesatuan, tidak bisa. Maka orang yang hanya anak kita dididik dengan sekolah-sekolah yang mahal-mahal, sekolah yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagus, yang katanya sekolahnya bagus, tapi di situ tidak diajarkan adab, siap-siaplah kita kecewa. Siap-siap kita kecewa. Anak kita di boarding school, sekolah nih, nggak pulang-pulang, pulang liburan di rumah, apa yang dilakukannya? Mainan handphone. Apa sampai di rumah? Tidur, tidak ngerti kerja. Tapi kalau anak itu di pondoknya, di sekolahnya diajarkan adab, sampai di rumah melihat ibunya nyapu, nggak usah nyapu, biar aku aja yang nyapu. Ibunya nyuci piring, bu, jangan nyuci piring, biar aku aja yang nyuci piring. Kalau anak sekarang enggak, ibunya nyuci piring, anaknya selesai makan, bu, titip sekalian. Bu, sekalian titip. Kan anaknya nggak punya adab. Nah, itulah yang kurang sekarang pendidikan adab. Anak zaman dulu jalan di depan orang tua itu mesti bungkuk, bener apa bener? Oh, anak sekarang jarang jalan di depan orang tua bungkuk, itu jarang. Adab itu sudah hilang. Padahal Imam Ibnul Mubarak itu berkata, talabtul adab salasuna sana wa talabtul ilmi 20 sana. Saya belajar adab 30 tahun dan saya belajar ilmu 20 tahun. Lebih lama yang mana? Adabnya. Ibu bisa bayangkan seorang penceramah, seorang ustaz umpamanya, dia ilmunya luas, hafalan kitab-kitabnya luas,
mengajarkan agama tetapi tidak pakai adab. Saya bayangkan isinya hanya menyakiti jamaah, menvonis salah, itu bid'ah, itu syirik, itu kafir, itu tidak benar. Dia hanya sibuk menilai orang lain. Padahal orang kita itu belajar ngaji, datang ke majelis taklim, tujuannya untuk didik hati kita supaya menjadi hamba yang tawadhu, bukan jadi orang yang pintar menilai orang lain. Gagal. Kalau orang belajar kok jadi pintar menilai orang lain, itu gagal ya belajar. Orang yang pintar itu, yang belajar yang benar itu, yang berhasil itu, ketika dia ngaji, semakin dia ngaji, semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Saya itu waktu itu ada orang tidak suka sama saya. Dia nulis di statusnya ada foto saya, ditulisi, dan ditulis di statusnya dia tulisannya Adi Asu. Ada foto saya, difoto sama dia, tangan satunya gini, difoto, jadi status tulisannya apa? Adi Asu. Tadinya saya mau marah, tadinya mau marah itu, mau tak datangin, tetangga soalnya, anaknya tetangga, tapi anak muda ya, nggak seneng mungkin dengan saya. Mau tak datangin, sempat jengkel itu, kurang ajar anak ini, anak muda ini. Pencicilan tenang ini, berani dia sama orang tua. Terus saya mikir, loh saya itu sedang dipuji sama dia. Saya dikatain Adi Asu, itu tahu Asu ya? Segawon, dogi. Dikatain anjing itu, alhamdulillah. Saya mikir, oh bener, saya itu sedang dipuji sama dia. Anjing sama saya itu masih mending anjing. Anjing itu gak punya dosa, kita ini punya banyak dosa. Dikatain Adi Asu, oh berarti saya itu disamakan dengan makhluknya Allah yang tidak punya dosa. Alhamdulillah, gak jadi marah. Nah, coba aku tanya, kita itu banyak dosa enggak? Banyak. Anjing itu punya dosa enggak? Apa salahnya anjing? Dosanya itu punya. Oh, gak boleh marah. Intinya gak boleh marah. Bahkan sama anjing pun kita nggak boleh merasa lebih baik daripada anjing. Sama iblis aja, maaf ya. Iblis itu dosanya dikeluarkan dari surga karena satu, yaitu apa? Sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dosanya iblis itu satu. Saya tanya, iblis pernah syirik nggak sama Allah? Iblis pernah syirik nggak? Nggak pernah. Oh, iblis itu menyembah Allah. Iblis itu bercakap-cakap langsung dengan Allah. Iblis percaya hari kiamat, percaya ada surga, ada neraka. Iblis itu tidak pernah berbuat syirik. Dosanya cuma satu, yaitu sombong. Satu, dosanya iblis dikeluarkan dari surga. Satu. Dosa kita berapa? Harus gaya-gaya kalau iblis. Iblis itu dosanya cuma satu. Kita banyak. Dan mungkin kita pernah syirik. Iblis itu tidak pernah berbuat syirik, itu tidak pernah. Jadi orang itu kalau semakin belajar itu harusnya merasa diri semakin merasa hina, itu baru sukses. Tapi kok jadi pintar nih, ini nggak bener nih. Ini acara ini nggak ada dalilnya, ini bid'ah, ini waduh, itu ngaji di mana? Kok nggak diajari adab begitu? Ilmu itu harus dibarengi dengan adab, nggak bisa dipisahkan. Maka pentingnya kita ini belajar adab. Maka ajari anak kita mencintai Rasulullah SAW dan mencintai keluarganya. Kenapa? Mencintai Rasulullah dan mencintai keluarganya itu akan mendidik anak kita menjadi anak-anak yang punya adab yang tinggi. Karena Allah sendiri yang bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu sudah ada teladannya Rasulullah. Jadi kalau mengambil teladan itu jangan ustadz ini jadi teladan, ustadz itu jadi teladan, kiai ini, itu bukan teladan yang sebenarnya. Teladan yang diberitakan Allah adalah Rasulullah. Tapi boleh mengambil, mencontoh akhlak yang baik dari seorang ulama, seorang kiai, tetap boleh. Tapi yang lebih pantas dijadikan tauladan adalah Rasulullah SAW. Bayangkan
Ibu-ibu lagi gendong bayi. Rasulullah di samping datang. Lalu Rasulullah bilang gini, wah anaknya kira-kira, wah anaknya lucu, boleh saya gendong? Boleh ya Rasulullah, dengan senang hati. Anakku digendong oleh engkau, makhluk yang termulia. Digendong sama Nabi, ditimang-timang sama Nabi, didoakan sama Nabi. Anak itu, bayi itu ngompol, basah. Bajunya Nabi itu gamisnya basah. Gamis yang dipakai untuk dakwah, untuk sholat, basah karena ngompol anaknya. Ibunya langsung panik, ditarik anaknya itu dari ayunannya Rasulullah, buayanya Rasulullah, diambil dengan kasar sama ibunya. Oh maaf ya Rasulullah, anakku ngompol, diambil. Apa kata Rasulullah? Bu, baju saya yang kotor ini bisa dibersihkan dengan air, tapi keruhnya, kotornya jiwa anakmu karena sikap kasarmu mau dibersihkan pakai apa? Saya ulangi kalimat Rasulullah. Tanya ke ibu itu, Bu, baju saya yang kotor ini bisa saya bersihkan dengan air, tapi keruhnya jiwa anakmu karena sikap kasarmu mau dibersihkan pakai apa? Ibu itu langsung diam, tidak bisa jawab. Konon sampai hari ini ibu itu nggak bisa jawab pertanyaan Rasulullah. Kenapa? Sudah meninggal. Jadi nggak mungkin bisa jawab. Itu Rasulullah bagaimana didik, bagaimana orang tua itu punya akhlak yang baik, memberi contoh yang baik. Jangan dikasari anak, ajari adab. Coba ibu kalau suka melotot sama anak, anak itu akan sering melotot sama orang tua. Ibu yang suka bentak bapak, ibu suka bentak anak-anak, akan suka bentak orang tua. Karena anak itu sifatnya meniru orang tua. Ke anak itu tidak usah banyak ngomong, banyak nyuruh ini, suruh, nggak usah. Kasih contoh teladan yang baik, nanti anak itu seolah akan terkesan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dilihat oleh matanya anak. Karena apa yang dilihat itu biasanya lebih merekam dalam hati daripada apa yang didengar. Halo? Halo? Ngantuk Bu? Ngantuk ya? Boleh angkat tangan dengan ngantuk? Yuk, semuanya angkat tangan. Putar-putar gini, kayak putri Indonesia kalau dada-dada. Ikut Bu ya, semakin kencang, ayo semakin kencang. Ikuti perintah saya, semakin kencang. Yuk, pegang dagunya, pegang dagunya. Bukan ini pegang dagu. Nah, kenapa? Orang itu lebih terkesan dengan apa yang dilihat daripada apa yang dia dengar. Anak itu apa yang dilihat orang tuanya lebih berkesan, ditiru. Saya bilang dagu, dipegang dagunya ini. Saya kapan dagu pindah ke sini? Kayak gitu. Maka ajarilah anak-anak kita itu agar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akhlaknya indah. Kenalkan Rasul anak-anak itu. Kenapa anak sekarang itu kurang akhlaknya? Karena nggak kenal sama Rasulullah. Coba anak itu ditumbuhkan cinta sama Rasulullah. Anak itu mesti akan punya adab yang tinggi kepada orang tuanya. Karena punya hub, punya cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan cuma hafal Quran, baca Quran, hafal. Rohnya ilmu itu adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Anak itu harus dipahamkan siapa Rasulullah, itu harus dipahamkan ke anak. Anak kita tidak kenal Rasulullah, taunya hanya Nabi Muhammad, penerima wahyu, Nabi terakhir susah. Dia nggak tahu. Coba ibu saya tanya, Bapak Ibu jawab dengan jujur. Sholat itu komunikasi antara siapa dengan siapa? Kita dengan paham sholat itu. Sholat itu komunikasi antara kita dengan Allah dan kita dengan Nabi Muhammad. Kok bisa Pak sholat ini syirik nih? Syirik bagaimana? Jenengan sendiri yang lakukan. Ketika tahiyat jenengan baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu, salam untukmu, assalamu alayka. Berarti kita sedang mengucapkan salam kepada seseorang, sedang berbicara dengan seseorang. Siapa? Ayyuhan nabi, yaitu Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholat itu komunikasi kita dengan Allah dan kita dengan Nabi Muhammad. Maknanya
sebelum mengucapkan salam kepada kekasihku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu doa mauquf bainas sama wal ard, setiap doa yang dipanjatkan menggantung di antara langit dan bumi, hatta tusalli ala Nabi Muhammad, sampai dia mau berselawat kepada Nabi Muhammad, baru doa itu akan sampai kepada Allah. Alangkah agungnya Nabi Muhammad. Coba saya tanya, kebaikan mana yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad? Lewatnya Nabi Muhammad. Sampai Allah berkata dalam berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah melainkan untuk jadi rahmat bagi alam semesta. Artinya apa? Sebelum Allah curahkan rahmat untuk kita semua, Allah utus perantaranya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, mana kebaikan yang tidak lewat Nabi Muhammad? Hadir di majelis ini kebaikan bukan? Kebaikan. Terus yang memotivasi diri hadir di majelis itu siapa? Rasulullah. Ibu pakai jilbab, nutup aurat, dimuliakan Allah. Itu ayat jilbab turunnya kepada siapa? Rasulullah. Ibu yang gemar bersedekah merasa sekarang rezekinya lebih lapang dengan sedekah. Saya tanya, yang ngajari sedekah siapa? Rasulullah, bukan Yesus Mansur. Rasulullah. Ibu bisa merasakan nikmatnya tahajud sholat malam, bisa khusyuk. Itu yang ngajari tahajud siapa? Nabi Muhammad. Mana kebaikan yang tidak dari Nabi Muhammad? Baca Quran, satu huruf dikali 10, baca alif lam mim, sudah dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Oh, ibu tuh baca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? 19 kali 10 berapa? 190 kebaikan. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngajari siapa? Rasulullah. Kita tuh dapat banyak nikmat kebaikan dari siapa lewatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah saja dapat 190 kebaikan. Pertanyaannya, apa hari ini atau kemarin atau ada di antara kita yang dalam satu hari berbuat dosa sampai 190? Masa sehari berbuat dosa sampai 190? Apa ada? Paling 189. Enggak sampai 190. Tapi bacaan kebaikan kan innal hasanati yuzhibna sayyi'ati. Kebaikan akan menutup kejelekan. Baca Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat 190 kebaikan. Untuk menutup dosanya hari itu dia lakukan 189 kali tadi. Banyak sekali kebaikan kita dapat. Itu banyak terapis ruqyah. Dengan terapis itu, terapi itu dia alhamdulillah dapat dikasih hadiah sama jamaah, sama kliennya, sama pasien-pasiennya. Nah, dengan itu dia bisa hidup dengan ruqyah. Yang ngajari ruqyah itu siapa? Rasulullah. Kaitannya dibaca ayat apa? Al-Quran. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Mana kebaikan yang tidak lewat Nabi Muhammad? Makanya Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ajari anak itu cinta sama Rasulullah. Ajari. Kita tuh dapat dimuliakan begini tuh karena lewat Rasulullah SAW semuanya. Umat terdahulu kalau kena najis, jalan kakinya kena najis, itu menghilangkan najisnya dengan apa? Diiris kakinya, disobek kakinya, hilangkan najisnya, dipotong jarinya yang kena najis. Baju yang kena najis dipotong, digunting, kalau nggak dibuang. Tapi umatnya Nabi Muhammad kena najis cukup dibersihkan dengan air atau dengan tanah, selesai. Coba bayangkan. Baik, kita maka dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Abu Laith As-Samarqandi itu berkata dengan umatnya Rasulullah SAW sampai Nabi Adam berkata demikian. Saya cemburu dengan umat Muhammad dalam 4 hal. Pertama, saya berbuat dosa sekali langsung diceraikan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah dengan pasangan saya. Ratusan tahun dipisahkan. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa berkali-kali
rumah tangganya masih tetap utuh. 2, saya berbuat dosa di surga dalam keadaan pakai baju, lalu langsung ditelanjangi oleh Allah SWT. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan Nabi Adam mengambil daun-daun surga untuk menutup auratnya. Saya sekali berbuat dosa langsung dilucuti baju saya oleh Allah, langsung ditelanjangi. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa sambil telanjang, masih dikasih baju, masih ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, kata Nabi Adam, saya itu bertobat ratusan tahun tidak diterima tobat saya, sampai kaki saya menginjak tanah Mekah baru tobat saya diterima. Tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa dimanapun, bertobatnya dimanapun, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir kata Nabi Adam, aku cemburu dengan umat Muhammad, aku berbuat dosa di surga langsung dikeluarkan ke dunia. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosanya di dunia, kalau bertobat nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, beruntung gak terima Nabi Muhammad? Umat paling belakangan, lahirnya terakhir, tapi masuk surganya duluan. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang, 950 tahun. Nabi Nuh, kita umurnya berapa? 60 atau sampai 70, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kenapa kok pendek-pendek umat Nabi Muhammad? Biar hisabnya sedikit, hisabnya gak banyak. Nabi Musa tinggi 60 hasta, Nabi Adam tinggi juga, tingginya 60 hasta, tinggi badannya Nabi Adam, Nabi Musa tinggi-tinggi 30 meter, kalau dikonversikan dengan satuan meter itu kurang lebih 30 meter. Kalau orang tingginya 30 meter, kira-kira makannya banyak gak? Banyak. Kenapa umat Nabi Muhammad cebol-cebol, pendek-pendek? Biar makannya tidak banyak yang dihisabnya. Itu umat Nabi Muhammad. Kenalkan anak itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan itu. Kenalkan anak kita. Maka saya bilang dari awal tadi, saya itu bukan orang tua hebat. Makanya saya titipkan anak saya ke pondok biar dididik oleh guru-guru yang hebat. Karena saya merasa bukan orang tua hebat. Nah, pertanyaannya adalah ke pondok mana? Itu yang jadi PR besar waktu itu. Fokus kami adalah bagaimana anak itu ke pondok yang bukan hanya mengajarkan tahfiz Quran, tapi mengajarkan adab, karena itu yang lebih penting. Searching di internet, cari-cari mana sih pondok yang diajarkan adab. Oh, ketemu, akhirnya saya bawa ke Cirebon, di tempatnya Bu Yayah. Tahu Bu Yayah? Al-Bahjah Cirebon. Ketika sudah 7 bulan tidak ketemu anak, waktu itu anak pandemi, tidak boleh ketemu, jenguk anak pertama, berubah. Yang dulu pecicilan, anaknya kayak gitu lah, anak-anak kecil kayak gitu pecicilan, terus gawe orang tua kesel terus, itu berubah. 7 bulan itu berubah. Kami dijamu makan sama ustadz-ustadznya sana, jamu makannya makan, yang makan selesai tak taruh piring. Anak saya itu ngeliatin piring saya, ngeliatin piring omnya. Saya sama adiknya istri juga ikut. Diambil piring saya, bekas makan saya, diambil piring omnya. Tak kira itu mau dicuci sama dia. Sisa-sisa butir-butiran nasinya nempel di sambal, di sayur, diambil sama dia. Potongan-potongan sayur diambil di mana? Beberapa butir di mana? Saya tanya, Kak, kenapa itu sudah dicampur sambal, tinggal dikit, kenapa dimakan? Kalau masih lapar kan masih banyak nasi. Nah, saya bilang, Bi, satu butir nasi yang kita lalaikan hari ini, yang kita sia-siakan hari ini, bisa jadi sebab kefakiran kita di esok hari. Langsung nunduk saya, malu sama anak saya. Saya cuma merasa, alhamdulillah, berarti saya tidak salah masukkan anak saya ke pondok ini. Insya Allah tidak salah, insya Allah. Sudah berubah sekali. Orang tuanya jelas tidak mampu, didik jelas tidak mampu. Maka pasrahkan kepada ahlinya yang lebih kompeten mendidik anak. Jadi ajarkan anak itu adab sehingga indah anak itu. Coba anak sekarang kalau salaman sama orang tua, salaman, coba sini Hasan, Hasan ini Hasan.
pipi, betul nggak? Jarang sekarang salaman yang benar. Gimana salaman yang benar? Mencium tangan. Namanya mencium tangan itu yang mencium itu dengan indera mencium. Tapi kalau sekarang nggak begitu. Itu adab apa yang ngajarin adab begitu? Karena nggak diajarkan kembali ke alamnya. Jadi seperti itu. Bagaimana pentingnya mengajarkan adab. Kedua, mencintai ahlul baitnya Rasulullah SAW, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Karena Rasul sudah sendiri dan mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Pegang teguh pada dua perkara itu supaya selamat, Al-Quran dan keluargaku ahlul baitku. Keluarganya Nabi SAW. Karena Al-Quran turun di rumah-rumah mereka. Mereka yang paling tahu adabnya Nabi, kebiasaan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, kakeknya yang dilakukan itu apa, itu yang turun-temurun dilakukan. Cintai keluarganya Nabi SAW. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu bukan suriannya Rasul, Pak. Ketika beliau melakukan, tapi cintanya kepada keluarga Nabi itu besar sekali, cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Itu kalau di Indonesia ahlul baitnya Rasul itu biasanya dipanggil Habib atau Sayyid. Habib itu dari keturunan Husain, kalau Sayyid itu dari keturunan Hasan. Kalau yang perempuan bisa disebut Syarifah, Habib Syarifah, atau Sayyid kalau yang laki-laki. Nah, Masya Allah, Syekh Abdullah Ahmad Basaudan itu ketika sedang berjalan ke Mekah, dia melihat ada orang tua yang soleh, ini terkenal orang soleh. Dia tuh duduk di jalan menuju Masjidil Haram, pakai kursi duduk. Kerjaannya apa? Kalau yang lewat itu seorang sayyid atau seorang habaib yang lewat, dia berdiri lalu menyalangi. Padahal dia matanya buta. Matanya buta nggak bisa melihat. Tapi kalau yang lewat sayyid, yang lewat seorang habib, dia mesti berdiri. Ahlan wa sahlan marhaban, ya sayyid, ya habibi. Mesti begitu. Dia tahu kenapa? Aromanya beda. Aroma wanginya Sayyid Suriannya Rasul itu menurut beliau itu berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini satu ketika lewat jalan itu juga. Nah, ulama ini, orang soleh ini yang buta mata yang berdiri, ahlan wa sahlan ya Sayyid. Afwan ya Syekh, saya bukan Sayyid, saya tidak ada nasab ke Rasulullah. Nasab saya tidak tersambung ke Rasulullah. Lah, antum jangan bohong. Antum masih keluarganya Nabi Muhammad. Tidak, saya bukan keluarga Nabi. Allah, saya tidak ada nasab dengan Nabi Muhammad. Tidak mungkin engkau bukan keluarga Nabi Muhammad sementara aroma badanmu sama dengan aroma badannya ahlul bait dan Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu orang yang sangat cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Salman Al-Farisi itu kan sangat cinta sama keluarga Nabi, sampai Nabi mengatakan Salman minna wa ahli baiti. Salman itu termasuk golongan kami, keluarga kami. Salman itu ahlul baitku, keluarga. Padahal Salman itu orang Persia. Salman Al-Farisi orang Persia, bukan orang Arab. Tapi oleh Nabi dianggap seperti keluarga karena kecintaan Sayyidina Salman kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anak itu cinta kepada keluarga Nabi. Jangan anti dengan keluarganya Nabi SAW. Kalau kita benci sama habaib, benci sama keluarga Nabi, apa gak malu di hadapan kakeknya kita minta syafaat? Kata kakeknya, mana mungkin kau minta syafaat kepadaku, engkau mencaci maki dan membenci ahlul baitku. Bisa bayangkan, saya hadir di majelis ini, ibu menghormati anak-anak saya. Saya senang anak saya diajak ngobrol, anak saya dimuliakan. Saya senang. Tapi kalau saya mau datang anak saya, nggak boleh masuk keluar. Anak saya sudah diperlakukan secara nggak hormat. Kupingnya dijerat, jangan dekat sini sana. Kira-kira saya marah nggak? Marah saudara. Orang yang menyakiti zuriatnya Rasulullah nanti akan jadi musuhnya Nabi Muhammad di hari kiamat. Ketemu sama datuk yang kakek. Tak boleh membenci keluarga Nabi. Maka Nabi berkata, "Adibu auladakum bisalasatin khisal." Didik anakmu dengan 3 hal. Cinta ke nabinya, cinta. 4 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 5 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 6 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 7 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 8 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 9 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 10 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 11 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 12 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 13 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 14 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 15 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 16 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 17 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 18 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 19 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 20 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 21 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 22 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 23 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 24 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 25 cinta kepada keluarganya Rasul SAW. 26 cinta kepada
Ada sebuah kisah Syekh Ibnul Mubarak. Beliau itu Bapak Ibu membagi waktunya itu, tahun ini haji, tahun depan jihad, tahun depannya lagi haji, tahun depannya jihad, selang-seling antara haji dan jihad. Haji itu Syekh Ibnul Mubarak. Suatu ketika pas musim haji, beliau siap-siap berapa bulan lagi, 2-3 bulan lagi musim haji. Beliau menyiapkan cari kendaraan untuk dia berangkat ke Mekah. Zaman dulu kendaraan yang dibeli itu bukan mobil, bukan motor, tapi apa? Apa? Onta. Karena jalan jauh naik onta, bukan kuda. Kuda itu jaraknya tak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu onta. Ke pasar ketika akan beli onta, cari onta buat berangkat haji, melihat ada seorang nenek tua ngorek-ngorek sampah, lalu menemukan daging unggas kayak bebek gitu, dimakan. Itu bangkai dimakan sama dia. Lalu Syekh Abdullah bin Umar mendekati, belum jadi beli onta, dekati. Nek, astagfirullahaladzim, kau makan apa? Itu bangkai, itu haram. Kata nenek tadi, gak usah nasihatin saya tidak butuh nasihatmu. Engkau siapa? Tidak membutuhkan nasihat orang lain. Engkau percuma nasihatin saya, kau tidak tahu bagaimana keadaan pilunya saya. Engkau siapa? Aku seorang syarifah. Syarifah itu tadi ya, perempuan yang masih zuriatnya Rasulullah SAW, keturunan Sayyidah Fatimah. Saya seorang syarifah. Di rumah saya ada anak kecil, sekarang kelaparan, mereka nangis-nangis beberapa hari tidak makan. Saya cari makan tidak dapat, kecuali bangkai ini. Saya gigit sedikit untuk ganjal perut saya. Mau saya bawa pulang bangkai ini untuk saya kasih makan anak-anak yatim di rumah saya. Nangis Syekh Abdullah bin Mubarak. Ada zuriatnya Rasulullah kelaparan. Dia ambil semua uang yang buat beli onta, perbekalan hajinya, diberikan kepada syarifah tadi. Nek, ambil ini uang saya, semuanya ambil buat kamu dan anak-anakmu, anak yatim yang ada di rumah. Tahun itu otomatis gak jadi berangkat haji. Syekh Abdullah bin Mubarak gak jadi berangkat haji. Qadarullah, pas menjelang hari haji, semua orang dapat berangkat. Syekh Abdullah bin Mubarak tidak berangkat. Tapi setelah berapa bulan kemudian jamaah haji pulang, dengar tetangganya pulang, tetangganya haji pulang, dia ikut keluar, ikut nyambut, nyalami, ahlan wa sahlan, ya Thayyibur Rahman, ahlan wa sahlan, tentang tamu-tamunya Allah, ahlan wa sahlan, selamat, semoga hajimu mabrur, tawafmu mabrur, sa'imu mabrur, didoakan sama Syekh Abdullah bin Mubarak. Lalu apa kata orang-orang yang pulang haji? Ya Syekh, semoga engkau juga begitu, tawafmu kemarin mabrur, sa'imu juga mabrur, doa-doamu diijabah. Lalu kata Syekh, maaf, saya kemarin tidak jadi berangkat. Oh, jangan bohong. Benar saya tidak berangkat. Kau bohong ya Syekh. Bagaimana bisa kau katakan kau tidak berangkat? Kita itu sa'idah, kan kau yang bimbing. Ketika kita tawaf pun engkau ada di depan kami, kau bersama kami, kau bilang kau tidak berangkat haji. Disitulah Syekh bingung ya. Merasa tidak berangkat haji, tapi orang-orang melihat beliau berangkat haji. Malamnya beliau tertidur, itu pas tidur bermimpi didatangi oleh manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, ya Abdullah bin Mubarak, terima kasih engkau telah perhatian kepada zuriatku, kepada anak cucuku. Ya Abdullah bin Mubarak, karena kebaikanmu kepada anak cucuku, Allah telah menciptakan untukmu seorang malaikat yang setiap tahun berhaji untukmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu syarat. Makanya kalau kita berangkat haji ke tanah suci, mungkin kita pernah melihat Syekh Abdullah bin Mubarak, malaikat yang diserupakan dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Cuma kita nggak ngerti wajahnya Syekh Abdullah seperti apa. Kenapa? Nggak ada TV. Zaman dulu ada TV, belum ada medsos, jadi kita nggak ngerti wajahnya Syekh Abdullah bin Mubarak seperti apa. Tapi yang pernah haji, insya Allah mungkin pernah lihat dengan Syekh Abdullah bin Mubarak, malaikat yang diserupakan dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya ajari anak kita itu jangan antipati sama para habaib, zuriatnya Rasul. Dalam hadis dikatakan, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku di dunia, sementara mereka belum sempat membalas kebaikannya, maka aku datuknya akan membalas kebaikannya di hari kiamat nanti. Baik, anak kita diajari cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW.
Dan yang terakhir, ajari anak kita mencintai Al-Quran. Jadi mencintai Al-Quran itu terakhir. Setelah diajari tadi cinta ke Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, supaya tawadu anak kita itu. Jadi ngapal Quran itu diiringi rasa tawadu, rasa cinta kepada keluarga Nabi, cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau enggak, coba anak itu baca Quran, baca Quran. Nanti ada temannya baca Quran, selesai baca dicium. Amalan apa itu nyium Quran? Gak boleh nyium Quran gitu. Bid'ah itu Nabi gak contohkan. Nah itulah orang yang tidak punya cinta dengan Nabi Muhammad itu kayak gitu. Orang itu megang Quran setelah dicium itu kenapa? Karena cinta kepada Al-Quran. Ibu cinta sama anak mesti pernah nyium anak, benar tak? Betul tak? Ibu kehilangan handphone, cari ketemu begitu, alhamdulillah ketemu. Handphone dicium kok gak bid'ah, Al-Quran dicium disebut bid'ah. Ini itulah kadang orang itu karena beramal tuh pakai nafsu, tidak diiringi dengan adab. Orang kalau pakai adab itu begitu pegang Quran, mau baca Quran, baca sholawat dulu. Ingat Nabi Muhammad dulu menyebarkan Al-Quran dengan darahnya, hartanya habis, waktu istirahatnya kurang, digunakan untuk menyebarkan Al-Quran. Yang harusnya beristirahat senang-senang dengan keluarga, Nabi keluar di jalan Allah demi Al-Quran. Maka orang yang tahu adab, begitu dia pegang Quran mau baca, dia pasti ingat Nabi Muhammad dulu. Kenapa? Ini Al-Quran bisa sampai ke tangan saya lewatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pegang, Allahumma sholli wa sallim wa barik pada Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, baru baca Quran. Baik, ayah bunda semua yang dirahmati Allah, itu 3 pesan atau wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana agar kita mendidik anak-anak kita dengan 3 wasiat dari Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Jangan lupa anak itu jangan dibiasakan terlalu kecanduan dengan yang namanya setan gepeng. Ini setan gepeng ini bahaya. Saya sungguh sedih melihat ada ibu-ibu jilbabnya ditarik-tarik sama anak. Ada di depan mata saya sendiri, ibu itu sampai ditarik-tarik jilbabnya, ditendang sama anaknya, gara-gara handphonenya diambil. Ada di depan saya anak kecil mainan game, bapaknya butuh handphonenya, diambil sama bapaknya. Sini handphonenya baru pakai, marah, ngotot, ditunjuk-tunjuk bapaknya. Hilang wibawanya orang tua, hilang izahnya sebagai orang tua, kehormatannya sebagai orang tua jatuh, tidak ada harganya di hadapan anak. Kenapa? Ini biang kerok. Penyakit, hati-hati di rumah yang sudah ada, hati-hati. Anak itu sudah tidak ada adab yang hilang. Makanya anak itu, ibu itu saya yakin semua di sini bisa belikan anak iPhone, belikan Android bisa. Cuman manfaatnya apa untuk anak? Manfaatnya apa untuk anak? Yang ada malah TikTok-an. Ini anaknya, ini apa? Bocah sekarang TikTok-an. Ini. Ya Allah, ini anak zaman sekarang ini sudah. Ya Allah. Hati-hatilah anak ini dengan begini. Jangan dikotori mata anak kita, hati anak kita, penglihatannya, matanya, hatinya, pendengarannya, gara-gara banyak nonton yang tidak dibenarkan Allah. Ngerusak. Secara nggak sadar kita ngaku sayang sama anak, ngasih handphone tidak sayang. Itu kita tidak sayang sama anak. Kita yang motorin anak, matanya dibiasakan melihat aurat perempuan seksi. Telinganya biasa dengarkan kata-kata yang gak bagus. Di kampung saya anak perempuan kecil-kecil ngomongnya apa? Woi anjay, woi anjing. Di depan saya anak kecil-kecil perempuan ngomong gitu. Woi PA. Nonton ini. Ibu setengah mati didik anak sudah pegang ini, nonton aja kayak gitu. Bagi anak sekarang bisa ikut, anak sekarang tidak ikut. Kenapa Kapadokia? Ke ibunya malah galak. It's my dream, Papa. Sampai stres. Ya anak ini ngomong sambil ngomong. Sambil ngomong. Ternyata nonton layangan putus. Ya Allah, itu bahayanya. Hati-hati anak, hati-hati. Baik, ayah bunda semua itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah karuniakan kita anak yang soleh dan solehah. Nasihat saya,
Ini penting Bu. Saya pernah ketemu seorang gurunya istri saya di kuliah. Guru saya bilang begini ke istri saya, Mbak Nia, anak saya ini nggak pernah jajan di luar, itu nggak pernah. Terus bagaimana Pak, kok bisa nggak jajan di luar? Namanya anak mesti pengen jajan di luar. Enggak. Kalau dia pengen apa-apa, tak gorengin bakwan, tak gorengin pisang, bikinin tahu, bikinin snack di rumah, tapi jangan jajan di luar. Istri saya nanya, kenapa Pak? Karena makanan di luar itu belum tentu dibacakan sholawat, tapi makanan yang ada di rumah ini semuanya sudah dibacakan sholawat. Kenapa begitu Pak? Dijawab, karena saya ingin anak saya itu di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Maka saya pastikan semua makanan yang masuk ke perutnya sudah dibacakan sholawat. Sanggup gak itu? Ibu kalau cuci beras, terima beras, muternya itu jangan ke kanan, seperti orang tua itu, muternya berlawanan jarum jam. Nyuci berasnya itu tangannya sambil dibacakan sholawat. Insya Allah yang masuk ke perut anak-anak kita itu nanti akan menjadikan mereka mudah untuk taat dan ditumbuhkan di hatinya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seru ya Bapak-Bapak Ibu? Seru gak nih? Seru ya. Jadi cinta kepada Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta Al-Quran. Masya Allah. Tadi apa pesantrennya namanya sih? Yang bikin buat Al-Bahjah. Wilayahnya. Nah, coba siapa tahu bisa jadi inspirasi kita untuk yang mau menyekolahkan anaknya di pesantren. Kemarin hari Selasa kami mau ke pesantren. Selasa kemarin. Begitu mobil kami sampai, kami turun, langsung satu-satu itu mendekati, bawakan barang-barang tanpa diminta. Mereka nawarkan, saya bawakan Pak, saya bawakan Bu. Habis itu Pak Bu, mohon mobilnya bisa nggak dipindahkan ke sebelah sini? Ada apa? Biar kami cucikan mobilnya. Ya Allah, itu anak-anak gak disuruh, tapi tahu cara menghormati tamu. Anak-anak kecil cucikan mobil, tamu-tamu yang datang dicucikan. Subhanallah, itu luar biasa. Sana diajari gitu. Tadi ya, jadi Masya Allah, di kita ini ada jantung, ada tulang, ada daging, ada kulit. Ingat itu aja deh, Masya Allah. Jantung itu iman, daging itu amal, tulang itu amal wajib, daging itu amal sunnah, kulit itu adat. Masya Allah. Ustaz tadi ini memang pinter ya untuk apa namanya kita bisa menyimpulkan. Jadi beberapa kali saya ikut kajian, kadang kita menyimpulkannya dengan cara-cara gampang. Oh, jantung, tulang, daging, kulit. Wes duwe kabeh awake dhewe, wis lengkap gitu. Nah, di sini ada 5 buah door prize untuk siang hari ini. Yang pertama adalah apa Pak Khalid tadi yang pertama kali hadir? Emang Pak Khalid tahu saya yang pertama kali Pak Motoha. Oh, yang pertama kali Pak Motoha, mungkin jangan. Tapi sebelum itu sebenarnya apa? Ada siapa? Udah ada ya? Baik, ya udah. Ada yang bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Monggo. Gak usah nggak? Ayo. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustaz. Pertanyaannya mengenai anak. Apa faktor anak itu menjadi atau memiliki akhlak yang baik? Kadang misalnya di rumah keluarganya bagus, didikannya bagus, tapi lingkungannya ada. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik, betul. Itu seperti begini. Saya di tempat kami itu bikin omah tafid.
tapi tidak nginep. Mereka datang sore, pada asyar itu pulang menjelang maghrib, Senin sampai Jumat. Tetapi kelakuannya masih seperti itu, belum terarah. Kenapa? Karena ngaji di tempat kami hanya 1 jam, 1,5 jam. Yang 23 jam itu di luar. Yang 22,5 jamnya di luar, sama orang tuanya yang belum terdidik, orang tuanya yang kalau ngomong suka miso-miso, yang sesama anak-anak atau lingkungan yang gak ngaji juga kayak gitu. Nah itu bahayanya lingkungan yang buruk. Makanya anak itu kalau sudah tamat SD, kalau bisa dipondokkan. Sebagaimana Imam Syafi'i hafal Quran umur 9 tahun, berarti kelas 3 SD itu 9 tahun hafal Quran. Lalu beliau belajar bahasa Arab ke pedalaman kurang lebih sampai umur 12 tahun. Umur sekitar 12 tahun beliau berangkat ke Madinah ke Imam Malik, belajar kepada Imam Malik. Itu Imam Syafi'i. Jadi tamat SD belajar. Pulang beliau menjadi seorang ulama besar yang namanya sampai hari ini kita kenal, Imam Syafi'i. Jadi kalau bisa anak-anak itu tamat SD lebih baik di luar. Kemarin ada jamaah nanya, Ustaz, istri saya pengennya tamat SMP, sudah 15 tahun baru keluar. Boleh, asal ibu bapak jamin tidak anak itu tidak kecanduan handphone di rumah. Jamin bapak ibu bisa didik anak itu mencintai Al-Quran, bisa ibadah, tidak masalah. Tapi kalau di rumah dan lingkungan tidak terjamin anak kita dari mainan handphone, mainan PS di luar sama teman-temannya nggak jelas begitu, omongannya kasar-kasar gitu nggak bisa dikendalikan, lebih aman tamat SD sudah dibawa keluar. Nanti kalau sudah tamat SMP, kecanduan handphone, mau dipisahkan, diceraikan dengan handphone, sakit meriang, nggak bisa. Ngamuk-ngamuk, jebretin pintu, banting gelas, handphonenya diambil. Kenapa? Sudah kecanduan. Sebelum memisahkan itu lebih berat daripada saat ini, mending dari saat ini dipisahkan. Tapi Ustaz, saya nggak bisa pisah lama-lama sama anak, kasihan. Kasihan itu kalau anak kita besok di akhirat menderita. Kasihan itu kalau anak kita besok tuanya karena dari kecanduan handphone nggak ngerti agama. Orang tuanya meninggal, anak nggak bisa bacakan Yasin, nggak bisa bacakan doa untuk orang tuanya. Itu yang lebih kasihan lagi. Kita itu sama anak itu berpisah sebentar di dunia nggak apa-apa, tapi untuk berkumpul selamanya di mana? Di surganya Allah. Itu kehidupan yang sebenarnya. Maka satu rumah, bapak, ibu, anak harus punya visi yang sama, yaitu masuk surga bareng-bareng. Jangan ibunya rajin, Pak Taklim, bapaknya ditinggal di rumah. Harus punya visi yang sama. Ibunya pengen baik, pengen masuk surga, bapaknya diajak supaya bareng. Anaknya juga begitu. Maka siapapun nanti yang meninggal duluan, entah suaminya duluan, ibunya duluan, atau anaknya, tidak masalah. Karena meninggalnya orang beriman bukan perpisahan, tapi persoalan siapa yang berangkat lebih dulu. Misalnya keluarga janjian, bapak ibu anak, besok kita janjian ya, ini hari Ahad, Selasa kita pohon, pasir, tanah atau apa saya tidak tahu. Fa'alim tulang tutip ila smika ila ahabal khalqi ilaih. Hanya kesimpulanku, kalau ada makhluk lain namanya bersanding dengan namamu, pasti makhluk itu makhluk yang sangat engkau cintai. Karenanya aku berdoa membawa namanya. Lalu Allah menjawab, sodakta ya Adam, kau benar. Untuk innahu li ahabal khalqi ilayya, dia itu, Muhammad itu makhluk yang sangat aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, doalah kepadaku dengan haknya. Bawa nama Muhammad dalam doa-doamu. Faqad ghafartulah, maka aku ampuni dosa-dosamu. Laula Muhammad ma khalaqtu, kalau bukan Muhammad pun engkau tidak aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Nabi Adam saja itu sampai begitu kepada Nabi Muhammad SAW, begitu dikenalkan Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab Tamil Ghafir itu Nabi Musa begitu diceritakan, disampaikan oleh Allah keagungan Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa berdoa, ya Allah, faj'alni Muhammadan, jadikan aku Muhammad, Muhammadan, jadikan aku Muhammad. Kata Allah, tidak bisa, Muhammad itu makhlukku, kekasihku yang akan aku keluarkan di akhir zaman. Kau tidak bisa jadi Muhammad, engkau adalah Musa, Muhammad adalah hambaku yang lain. Lalu Nabi
Musa berdoa, kalau begitu jadikanlah aku golongan umat yang Muhammad. Betapa agungnya Nabi Muhammad. Nabi Musa saja Pak, ketika akan ketemu Allah di lembah tua, Muqaddasi tua, akan terima wahyu. Allah bilang apa dalam surat Taha, fa'la na'lai, tinggalkan sendalmu di luar sana ya Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tua, karena engkau ada di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Nabi Musa mau ketemu Allah, sendalnya suruh naruh di luar. Kayak kita kalau mau ke masjid, sendal taruh di luar. Tapi Nabi Muhammad bahkan oleh Allah diajak ke Sidratul Muntaha, dinaikkan ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, di mana malaikat Jibril sudah nggak bisa naik lagi. Nabi Muhammad masih terus naik sampai bertemu dengan Allah. Itu siwaknya Nabi Muhammad masih di kantong, imamahnya masih di kepalanya, jubahnya, sorbannya, bahkan sendalnya Nabi Muhammad masih ada di kakinya yang mulia, tidak disuruh berlepas. Saking apa mulianya Rasulullah SAW. Karena itulah di beberapa peci kopiah itu ada lambang begini. Lihat lambang. Ini lambang apa? Lambang trompa sendalnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa lambang sendalnya Nabi ditaruh di kepala? Kan nggak sopan. Bukan nggak sopan, karena sendalnya Nabi Muhammad itu pernah ada di atas kepala kita semua. Jadi kan kalau tak kasih hadiah, pilih salah satu ya Pak, pilih salah satu. Bu, tak kasih hadiah, tapi pilih salah satu, door prize-nya. Satu, ibu saya kasih seorang pelayan, pembantu yang akan melayani dengan seumur hidup. Meskipun anaknya sudah pada pergi semua, tinggal berdua suami istri, ada pelayan yang saya melayani dengan. Gak usah dibayar, saya yang bayar, gratis. Ini orang jujur, ahli ibadah, orang soleh, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin puasa. Hadiah pertama. Atau milih yang kedua, saya beri sendalnya Rasulullah yang pernah menempel di kakinya Rasulullah yang mulia, yang sendal ini pernah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Pilih saya kasih sendalnya Nabi Muhammad atau saya pilih saya kasih pembantu tadi? Pilih mana? Milih? Jadi kita sama sendalnya Nabi itu lebih mahal dan berharga sendalnya Nabi Muhammad daripada kita. Orang kalau suruh milih sendal, milih kita, milih sendalnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang merasa saya nggak dihormati, saya nggak dihargai, memang harganya kita itu murah, tidak lebih mahal daripada sendalnya Nabi Muhammad. Jadi kan Pak siapa namanya? Pak Yusuf. Pak Yusuf kalau punya sendalnya Nabi Muhammad taruh di rumah, satu orang Karangwaru, sak Sleman, sak Jogja tahu jadi kan punya sendalnya Nabi Muhammad, pasti berbondong-bondong mau lihat. Sak Indonesia, sak dunia pengen datang lihat sendalnya Nabi Muhammad. Pak Yusuf tinggal pasang loket depan rumah, saya ketemu. Tiket saya ketemu, sugih jadi nggak bisa bikin hotel bisa. Itu dengan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Hadirkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ini ada tema sendiri, tema tentang keagungan itu ada tema sendiri dan itu panjang. Supaya kita tuh kenal Rasulullah, supaya tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai Nabi itu nggak akan bertepuk sebelah tangan. Mencintai istri karena istri bikin kesal. Ibu cintai bapak karena bapak bikin jengkel. Benar apa benar? Cintai anak kadang anak durhaka sama orang tua. Tapi siapa yang mencintai Nabi Muhammad, cintanya tidak akan bertepuk sebelah tangan dan tidak akan pernah dikecewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu punya satu doa. Kata Rasulullah, saya punya satu doa dan semua Nabi punya doa. Yang doa itu kalau para Nabi kami mengangkat tangan kami minta sama Allah, langsung diijabah oleh Allah. Dan semua Nabi sudah membaca doa itu. Termasuk engkau ya Rasul? Tidak. Doa itu aku simpan di hari kiamat untuk mensyafaati umatku. Ketika perang Uhud, Nabi itu berdarah, tombak itu nancep besi ke pipinya Rasul. Berdarah, Nabi jatuh, ditangkap sama sahabat. Nabi sudah semapun itu loh, nggak sadar itu. Kata para sahabat, ketika Nabi masih bisa mendengar suara sahabat, ya Rasul cepat angkat tanganmu. Doa dengan doa pamungkasmu itu agar rata mati semua orang kafir-kafir itu ya Rasulullah. Kita terdesak ya Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat kita yang telah meninggal ya Rasulullah. Dengan kondisi berdarah, Nabi Musa tanya sambil berkata, tidak, doa itu tetap aku simpan, tidak akan aku baca di dunia, melainkan untuk syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Siapa yang lebih cinta kepada kita kecuali Nabi Muhammad?
Kita sama Nabi itu mungkin gak pernah nangis, sholawat gak pernah nangis, tapi Nabi Muhammad pernah nangis kepada kita. Kalau kita pernah ingat Rasulullah lalu nangis, Nabi lebih duluan pernah nangis karena rindu sama kita kepada umatnya. Jadi tumbuhkan cinta itu dengan cara kenal dulu sama Nabi Muhammad. Datang ke majelis-majelis yang di sana dibahas tentang Nabi Muhammad supaya tumbuh cinta. Karena gak semua orang itu punya cinta ke Nabi Muhammad. Saya cinta Pak Ustaz, saya ikuti sunnah Nabi kok. Jidat saya hitam, saya punya jenggot, saya pakai baju sunnah karena sudah congkrang. Saya tiap malam tahajud, saya puasa Senin Kamis, saya ikuti sunnah. Ngikuti sunnah Nabi belum tentu cinta. Kenapa cinta itu di sini? Ibu taat sama suami belum tentu taat sama suami itu karena cinta sama suami. Bisa jadi taat sama suami karena apa? Karena takut gak dikasih nafkah. Ibu taat suami, kenapa taatnya? Karena takut diceraikan sama suami. Sebenarnya istri sudah gak betah sama suami, pengennya cerai dari dulu. Karena bertahan demi anak-anaknya, rela taat sama suami, rela mempertahankan rumah tangga. Maka banyak istri taat sama suami bukan karena cinta, tapi karena kepeksa. Nah sama, orang yang taat ke Nabi Muhammad kadang belum bersumber dari cinta, tapi karena pengen gaya-gaya, pengen nampakkan kesolehannya, pengen begini, pengen begitu. Cinta itu ada di sini, dan tandanya cinta itu kalau disebut-sebut orang yang dicintainya bertambah kecintaannya dan menetes air matanya, itu tandanya cinta. Dan kalau kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kalau dengan itu tetangga ada yang seorang habaib, seorang syarifah, muliakan mereka. Ada beras sedikit, berbagi kepada mereka. Jangan sedekah, sedekah mereka tolak, mereka gak menerima sedekah. Karena Nabi Muhammad pun gak menerima sedekah, tapi kasih hadiah. Syarifah, ini hadiah dari kami, kasih hadiah. Nanti jangan dimuliakan oleh Allah hidupnya. Kita tuh dimuliakan kalau kita mencintai zuriat keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu kadang gak suka sama mereka itu karena banyak berita-berita yang miring tentang mereka, tapi kita belum tabayun, belum nanya langsung. Tapi begitu kita kenal mereka itu, masya Allah. Walaupun tidak semua habaib itu lurus ya, ada yang menyimpang-nyimpang tuh ada, itu bagian dari yang lain. Tapi insya Allah kita minta sama Allah ditunjukkan, insya Allah ketemu dengan habaib-habaib yang luar biasa, yang istiqomah, yang soleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jadi apa yang kita punya, tetangga ada yang habaib, ada syarifah, ada yang butuh bantuan, ya kita tawarkan bantuan, kita ngabdi, kita khidmat kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk seperti sahabat Salman yang Rasulullah digolongkan sebagai keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin harus kan terkadang kalau seandainya taklim ataupun pengajian itu Rasulullah min mukjizat, sudah ada terjemahnya, bagus sekali buku dari Rasulullah. Juga ada buku tentang wa aba abi ummi ya Rasulullah, segalanya aku terjemahnya, segalanya aku pertaruhkan untukmu ya Rasulullah. Itu bukunya bagus sekali tentang Rasulullah. Termasuk untuk anak-anak kita itu kenalkan ke Rasulullah, ada buku judulnya Muhammad Teladanku. Itu bergambar, ada gambarnya gitu. Jadi ada gambarnya, ada kisah-kisahnya Rasul. Itu bagus sekali. Anak-anak itu bacakan itu tuh seolah-olah mereka itu akan hidup dan ada di zaman dulu karena bergambar, gambar padang pasir, gambar onta, gambar begini. Seolah anak itu hidup di zaman itu, baca kisah itu, kisah tersebut. Sampai anak saya dulu si Adia masih Ayub, baca itu sampai nangis. Anak saya kapan nangis? Ternyata baca kisahnya Rasulullah sampai nangis. Berarti dia itu merasa ada di sana gitu. Alhamdulillah. Berarti masuk di buku ini, masuk ya. Judul bukunya itu Muhammad Teladan. Susah nyarinya. Kalau tidak mencari bisa tak rekomendasikan. Jadi tak tunjukkan tempatnya. WA saya tak tunjukkan ini nomornya yang pedagang yang jual itu. Karena nggak sembarangan dijual di toko itu bukunya itu. Jadi terbatas. Itu. Begitu ya. Dari ibu-ibu ada nggak? Dari ibu-ibu yang nulis ada nggak? Baik, tadi sudah ada secara kertas di situ sebenarnya. Apakah ada yang mau bertanya via kertas karena nggak mau ketahuan misalkan pertanyaannya mungkin? Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Ada atau tidak yang mau kertasnya? Ada tulisannya apa enggak? Apa kosong kertasnya?
Asal. Sudah ada apa-apa. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya apa enggak? Tadi berarti bukunya tadi Muhammad Teladanku. Terus apa nih nanti mungkin dia apa kalau ada covernya mungkin bisa coba nanti biar kita memang benar-benar apa namanya mencoba menghadirkan teladan kita yang hakiki ya intinya ya. Bapak Ibu, ini satu pengalaman yang menarik. Kalau ibu sering menyebut nama Nabi Muhammad di rumah, suami juga senang membahas Nabi Muhammad di rumah. Lalu anak-anak juga senang ngomong berjalan Nabi Muhammad. Maka ibu jangan heran kalau nanti di rumah tiba-tiba ada aroma yang wangi sekali. Ada aroma itu yang ada di paru-paru. Itu hanya kecium 1 menit, nanti hilang. Nanti akan muncul lagi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Di rumah itu wangi sekali. Paling ibu sama suami hanya tatapan mata, lalu baca sholawat aja, melanjutkan sholawatnya dan menikmati aja wangi harumnya itu. Rasakan itu dan nikmat ya. Rumah itu jadi berkah, jadi tenang sekali bawaannya. Ketika suami, istri, anak-anak sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, rumah itu akan sesekali itu wangi. Kalau wangi itu mesti malaikat yang hadir, malaikat yang datang, atau bisa jadi Rasulullah SAW yang datang di situ. Kalau Rasulullah datang, Rasulullah kan di alam kubur. Jangan meremehkan Rasulullah. Kalau meremehkan itu bisa. Nabi Munzir bin Fuad al-Musawan itu pernah ditanyain temannya, "Bin, saya itu sangat cinta sama Rasulullah, ingin sekali ngimpi ketemu Rasulullah." Kata Habib, banyak sholawat. Sudah Bin, tiap malam saya di tempat tidur itu baca sholawat sambil nangis karena rindu, pengen melihat keindahan wajah baginda Nabi Muhammad. Sampai nangis itu tidur tiap malam, pengen mimpi. Tapi kok sampai sekarang belum dimimpikan Rasulullah. Saya punya dosa apa, hijab apa yang menghalangi saya dengan Rasulullah? Habib Munzir tidak bisa jawab. Lalu beliau malamnya malah mimpi ketemu Rasulullah. Dan beliau itu orang yang paling sering mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah bilang apa? Munzir, bilang ke sahabatmu itu, si fulan itu, yang siangnya ceritain, sungguh setiap malam ketika dia mau tidur bersolawat untukku sambil dia menangis karena menahan rindu untukku, aku ada di sampingnya, aku menemaninya. Hanya saja Allah belum izinkan aku untuk hadir dalam mimpinya. Itu dalam mimpinya Habib Munzir. Rasulullah menyampaikan begitu. Karena man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani haqqan, maka dia itu sungguh telah bertemu denganku. Maka siapa yang mimpi ketemu Nabi Muhammad, maka sungguh dia itu benar-benar bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu, ulama mengatakan kalau sampai hari ini kita belum pernah mimpi ketemu Rasulullah, itu artinya ada 10.000 hijab antara kita